Channel Haki Medsos kembali hadir, membongkar karomah fiktif, menelanjangi mitos-mitos para tokoh kultus, dan menyuarakan akal sehat di tengah gelombang pemujaan berlebihan. Hari ini, kita kupas tuntas klaim karomah seorang tokoh sentral Ba'alawi, Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bukan untuk menghina, tapi untuk menantang klaim tanpa dasar. Mari kita kupas karomah Faqih Al-Muqaddam, mitos atau realitas. 1. Karomah, Isra Mikraj 7 kali ke Sidratul Muntaha. Sumber kitab, Al-Masyra'ah Al-Hanafiyah, karya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bal-Faqih, kitab rujukan dalam tradisi Ba'alawi. Dia, Faqih Al-Muqaddam, mengabarkan bahwa dia telah diisrakan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Isra, Mikraj adalah kejadian khusus untuk Nabi Muhammad sebagai bentuk pengangkatan makam kenabian. Tidak ada satupun sahabat, tabi'in, atau bahkan wali besar seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, atau Imam Ahmad bin Hanbal yang mengklaim Mikraj ke langit berulang kali. Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alam Al-Nubala menyatakan, barang siapa yang mengklaim bahwa ia telah dimirajkan ke langit, maka ia pendusta, tertipu, atau berhalusinasi dengan hayalan batil. Klaim Mikraj 7 kali, bahkan ada yang mengatakan 70 kali adalah bentuk kelebihan yang tidak bisa diterima dalam akidah Ahlus Sunnah. Ini menjurus pada ghulu, yang biasa terjadi dalam tradisi sufi ekstremis. 2. Karomah, batu dan pohon ikut berzikir. Sumber kitab, Al-Juz, Al-Awal min Silsilat Al-Masyaikh Al-Alawin, halaman 61. Jika ia berzikir di sebuah lembah, orang-orang mendengar suara pohon dan batu ikut mengulang zikirnya. Ini sangat mirip dengan hadis palsu yang biasa digunakan dalam kisah-kisah Israiliyat. Tidak ada sanad sahih dari kalangan muhadditsin bahwa para wali diberi karomah seperti ini. Ibn Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, kewalian tidak ditetapkan dengan karomah luar biasa, tapi dengan kesesuaian terhadap sunnah. Masalah akidah. Mengklaim batu dan pohon berzikir bersuara, seolah-olah seperti para malaikat, tanpa dalil kuat, justru mendekatkan diri pada tahayul dan hurafat. 3. Karomah melihat surga dan dunia di kedua tangannya. Sumber kitab, Al-Masyra'ah halaman 112. Ia melihat surga di antara kedua tangannya, dan melihat dunia seperti lembaran kitab di depan matanya. Analisis saya. Tidak ada satupun riwayat syahih dari salaf bahwa wali bisa melihat surga di dunia. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak menyebutkan bahwa beliau melihat surga dan neraka di tangannya, kecuali dalam konteks wahyu dan penglihatan dalam sholat. Imam Malik rahimahullah berkata, siapa yang mengaku melihat surga dan neraka dalam keadaan sadar, maka akalnya telah terganggu. Kita hanya membenarkan apa yang dibawa Rasul. Klaim ini menabrak prinsip akidah yang sehat dan mempermainkan istilah kasif, penyingkapan, seenaknya. 4. Karomah, tawasul lalu terangkat ke udara. Sumber, Simt Al-Durar karya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, halaman 43. Tatkala aku beristighatsah kepada kakekku, Al-Faqih Al-Muqaddam, rombongan kami terangkat di udara lalu jatuh di tempat yang aman. Istighatsah kepada orang mati, apalagi meminta pertolongan lalu terangkat ke udara, adalah bentuk isti'anah yang tidak syar'i. Ini serupa dengan ajaran kaum gulat, ekstremis sufi, dan bisa menjurus pada syirik khafi. Imam Ibn Baz dan Syekh Al-Albani sepakat. Bahkan dalam Fatwa Nur, ala Ed-Darb, dikatakan, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis sahih yang mengizinkan meminta pertolongan kepada wali yang telah wafat. 5. Karomah, wali yang mewariskan pedang jadi sorban. Sumber kitab, Simt Al-Durar, halaman 52. Senjatanya adalah pedang. Ketika ia lemparkan ke tanah, berubah menjadi sorban, lalu ia berkata, kami tidak meninggalkannya kecuali karena Allah. Perubahan fisik benda, dari pedang jadi kain, adalah klaim Harkul, Adah, melanggar hukum alam, yang hanya dikenal lewat mukjizat para nabi. Jika wali bisa seenaknya mengubah benda fisik, lalu apa bedanya dengan tukang sihir atau ilusi dukun? Imam Al-Syafi'i berkata, barang siapa mengaku melanggar hukum alam tanpa bukti, maka dia pendusta. Ini mirip dongeng mistik India atau legenda para sadhu Hindu. Dalam Islam, wali bukan tukang sulap. Karomah ke-6, bisa menyaksikan ruh Rasulullah dalam keadaan sadar. Sumber kitab, Syarh Simt Al-Durar karya Muhammad bin Ahmad Al-Syatri, halaman 77. Ia melihat Rasulullah dalam keadaan sadar dan langsung mengambil ilmu darinya.
Ini klaim yang sangat berbahaya secara akidah. Tidak ada satupun ulama hadits yang menyatakan seseorang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga setelah wafatnya. Yang mungkin adalah ruya fil manam, mimpi. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari berkata, melihat Nabi dalam keadaan sadar setelah wafatnya. Siapa yang mengklaim hal itu, maka ia telah berlebihan, ghulu. Ini masalah besar. Mengklaim, mengambil ilmu langsung, dari ruh Nabi membuka pintu syariat baru di luar hadits. Ini mirip Batiniyah dan kaum sufi gulat. Ketujuh karomah, ilmu laduni tanpa guru. Sumber kitab, Al-Juz, Al-Awal fi Tabakat Al-Alawin, halaman 88. Ia memperoleh ilmu laduni tanpa perantara guru, dan hatinya terbuka dengan makna-makna ketuhanan. Kritik ulama. Ilmu laduni memang diakui secara konsep, berdasarkan Quran surat Al-Kahfi, 65 tentang Nabi Khidir, tapi tidak berlaku tanpa syarat. Ia bukan pengganti sanad, guru, atau talaki. Imam Al-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawa menegaskan, siapa yang mengaku memiliki ilmu tanpa guru, maka ia mengambil ilmunya dari setan. Jika semua orang bisa klaim laduni, maka bid'ah, hurafat, dan ilusi akan dianggap ilmu syar'i. 8 karomah mengetahui hajat orang lewat bau tubuh. Sumber kitab, Syarh Simt al-Durar, halaman 101. Ketika ia berjabat tangan dengan seseorang, ia mengetahui apa isi hatinya dari bau tangannya. Analisis saya. Klaim seperti ini lebih cocok dengan ilmu perdukunan atau praktik paranormal. Nabi pun tidak mengetahui isi hati seseorang kecuali jika diturunkan wahyu. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menyatakan, mengetahui niat dan maksud hati adalah kekhususan Allah, dan tidak bisa diketahui kecuali lewat wahyu. Ini jelas sangatlah bahaya. Menganggap wali tahu isi hati manusia lewat indera fisik adalah bentuk tasyabuh dengan tukang ramal dan menyalahi prinsip tawakal dan tabayun dalam Islam. Kesimpulan saya. Semua karomah ini bersumber dari kitab-kitab Turats Ba'alawi seperti Simt al-Durar, Al-Masyra'ah, dan Silsilah Al-Alawin, yang ditulis oleh pengagum atau keturunan sendiri. Tak ada verifikasi sanad atau pembanding ilmiah. Ini adalah mitos yang dipelihara untuk mengamankan posisi spiritual dan sosial keluarga tertentu. Banyak dari klaim ini bertentangan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah, membuka pintu untuk khurafat, ilusi, bahkan syirik. Ulama muhakik seperti Ibn Taimiyah, Imam Al-Zahabi, Ibn Hajar, dan Al-Syafi'i telah memperingatkan keras terhadap pemujaan berlebih terhadap wali hingga menyaingi makam kenabian. Sebenarnya masih banyak karomah hurafat yang diklaim oleh Habib Ba'alawi pada leluhurnya Faqih Muqaddam. Nanti akan kita bahas kembali secara rinci dari sumber-sumber kitab Habib Ba'alawi. Inilah channel Hakim Medsos, membongkar mitos, menguliti dusta-dusta rohani, dan menyuarakan kebenaran dengan dalil. Jangan biarkan umat tertipu dengan kisah-kisah karomah buatan pabrik glorifikasi. Kebenaran itu terang. Bukan datang dari mimpi, bukan dari zikir yang membuat batu bicara. Tapi dari hujjah, dari ilmu, dari warisan Nabi yang sahih. Sampai jumpa di kupasan berikutnya, yang lebih tajam, lebih bernyali.